tentang bulan Ramadan. Aku pernah dengar ada manusia yang merugi. Nah, manusia seperti apa? Manusia siapa aja yang seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala nabiyina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-munazzahu an yadismiyati wa jihadi wa zamani wa makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Quran. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita hancurkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu yang kelak akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga setiap gerak langkah kita semua untuk menuju ke tempat ini membuahkan pahala dan keberkahan di dunia maupun di akhirat, serta semoga menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah SWT. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga yaumul kiamah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Davina Aliano Karita dari kelas 9A. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kutub Ramadan yang berjudul Manusia yang Merugi di Bulan Ramadan. Berjumpa dengan Ramadan, bagi orang-orang yang beriman adalah sebuah kebahagiaan yang tiada terkira. Mereka akan mempersiapkan lahir batinnya untuk bisa menunaikan rangkaian ibadah di bulan suci tersebut. Sebaliknya, pasti ada pula orang-orang yang menganggap bulan Ramadan biasa-biasa saja. Dan sungguh betapa meruginya orang yang semacam ini. Di bulan Ramadan, Allah berikan kepadanya nikmat yang sangat besar, namun dia malah menjadi manusia yang celaka dalam nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Siapakah orang yang merugi di bulan suci ini? Nabi SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raqima anfuru yadkhulu alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yughfara lahu. Yang artinya, sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dalam kebaikan dan beliau paling dermawan pada bulan Ramadan. Malaikat Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan hingga Ramadan berakhir. Lalu, siapa saja golongan yang merugi di bulan suci Ramadan ini? Abdul Aziz As-Sadan dalam bukunya Puasa Tapi Keliru menjelaskan ada 5 golongan manusia yang puasanya tidak membuahkan hasil selama di bulan suci Ramadan. Mereka adalah yang pertama, yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan tak ada yang berbeda seperti bulan-bulan lainnya. Hingga Ramadan berlalu, tentu sebuah kerugian yang sangat besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Juga tidak bersegera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan bulan perang atau harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Yang kedua, yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan saja.
tentu sangat terpuji. Dari semua berperilaku tidak baik menjadi baik, dari tak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tak pernah sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun sangat disayangkan ketika Ramadan usai, golongan manusia seperti itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijabnya, tak lagi ke masjid, bahkan meninggalkan sholat. Karena itu berusaha untuk tetap istiqomah dalam beramal dan kebaikan. Yang ketiga, sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga adalah orang yang menahan perut dari makan dan minum. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemunkaran, menggunjing, menyebarkan fitnah, menghina sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Akhirnya, saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tak juga berubah, sehingga Ramadan tak membawa pengaruh bagi kehidupannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidak tidur pada siang hari di bulan Ramadan serta begadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya adalah golongan yang merugi. Seharusnya Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus, dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan bersedekah dan kebaikan lainnya. Yang kelima, tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semisal amal berupa puasa. Nabi SAW mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Yang artinya, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Wallahu alam. Many things are useless and there are also many talks that we absolutely cannot make the core of our actions. In my quote that I have confidence, I hope that what I convey is for all of us, especially for myself personally. My content wisdom and useful. Amin ya rabbal alamin. That's all I can say. More or less, I'm sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia penjelasannya. Apa kamu sudah paham? Oh, ini aku ngerti sekarang. Terima kasih ya, Nayla. Iya, sama. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.